Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dapatkan manfaatnya dan bagikan kepada orang-orang yang kalian sayangi. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di Masjid Trans Studio Bandung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya senantiasa diringankan langkahnya untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita berkumpul bersama teman-teman yang kita cintai, dengan saudara-saudara yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin 100% sepertinya tidak ada yang jamaah hadir di sini dalam keadaan berpacaran, ya, insyaallah. Terlihat dari wajah-wajahnya, ya. Menderita penuh dengan kesendirian, ya, enggak masalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kenikmatan hidayah, dilapangkan hatinya, diluaskan hatinya, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya untuk senantiasa menjemput ilmu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang memperjalankan dirinya untuk sampai ke majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan ke surga baginya. Lalu kemudian para malaikat akan datang di atasnya dengan membentangkan sayapnya, menaungi mereka semua di langit, untuk kemudian para malaikat ini senantiasa akan mengikuti dari rumah sampai pergi ke sini sampai kita balik lagi ke rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memohonkan ampunan bagi para pencari ilmu. Bahkan Allah jadikan setiap ikan yang ada di lautan semua mendoakan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Mencari ilmu itu menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim, karena ilmu menjadi syarat mutlak wajib bagi seorang muslim untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Pribadi seorang muslim bukan hanya sekedar status dalam WhatsApp, bukan hanya status dalam Instagram atau status dalam IKTP. Agama Islam tidak cukup, karena sebagai seorang Islam atau sebagai seorang muslim, syarat yang berlaku adalah setiap muslim wajib untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika seseorang sudah mulai menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka dia disebut sebagai seorang muslim. Orang yang berserah diri, pasrah kepada Allah. Gimana Allah aja. Berbicaranya dia mulai berhenti berbicara apa yang dia suka, dan mulai berhenti berbicara apa yang dia tidak suka. Tapi dia mulai berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Kalau kata Allah nggak baik, ditinggalkan. Kalau kata Allah baik, dia kerjakan. Meskipun itu sulit baginya. Seberat apapun jalan meniti hijrah, tapi kalau kata Allah kamu harus berhijrah menjadi lebih baik, maka ada keridhaan Allah di dalamnya, maka laksanakanlah itu seberat apapun jalan itu untuk kemudian kita tempuh. Tapi jalan kemaksiatan, betapapun indahnya jalan kemaksiatan, lalu kemudian kita berusaha untuk menghindarinya, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Tapi jalan kemaksiatan yang begitu indah, lalu kemudian kita jemput, bahkan kita semangat untuk menjemput
jalan kemaksiatan itu, maka kemurkaan Allah ada di dalamnya. Maka ada seorang jamaah yang bertanya kepada saya, berbicara kepada saya, Kang Boni, di Arab wanita yang bercadar itu ternyata ada juga yang sebagai pelacur. Saya bilang, di Korea itu, waktu saya ke Korea kemarin, maaf ya, sayang ya. Jadi waktu aku ke Korea, di sana saya tidak menemukan pelacur. Lalu kemudian orang ini bilang, masa nggak ada pelacur di Korea? Kang Boni salah kali. Saya bilang, seseorang itu bagaimana hatinya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang kalau itu baik, semuanya baik. Kalau itu buruk, semuanya buruk. Ala wahyal qalbu, itulah yang namanya hati. Maka yang Aa lihat itu dicari buruknya. Kalau biasa hati buruk, maka mata pun akan mencari buruk. Setan pun akan menghantarkan kepada jalan-jalan yang buruk. Tapi kalau hati kita baik, meskipun ada di tempat maksiat, kita carinya orang-orang yang baik-baik. Gak ada waktu saya ke Korea cari pelacur. Gak tertarik juga. Kalau ada ya mungkin dilihat sedikit ya, cukup pengetahuan saja. Ya mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut sama pertanyaan. Enggak ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diam? Atas dasar cinta kita mengerjakan sesuatu. Atas dasar cinta kita berkorban untuk sesuatu. Atas dasar cinta kita melakukan sesuatu. Atas dasar cinta kita berkorban untuk sesuatu. Hidup manusia itu mustahil tanpa cinta. Benar penempatan cintanya, maka benar hidupnya. Salah penempatan cintanya, maka akan salah kehidupannya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kebahagiaan yang paling besar dalam berkehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak penting cinta dari Teh Desi, enggak penting cinta dari Teh Dewi, enggak penting cinta dari Kang Deni atau Kang Aldo. Meskipun Kang Aldo sudah nikah dengan Teh Desi, jangan berusaha untuk kemudian kita memaki-maki itu. Karena Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita. Ya, tidak usah membahas Aldo dan Dewi karena tidak penting ya. Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Percaya nggak Allah kasih yang terbaik buat kita? Kenapa Iwan pada diem? Percaya nggak Allah kasih yang terbaik buat kita? Kalau dikasih hujan, masalah nggak? Dikasih panas, masalah? Dikasih macet, masalah? Dikasih panas, masalah? Dikasih dingin, masalah? Punya istri, masalah? Nggak punya istri, masalah? Nah, jadi masalah. Punya suami, masalah? Punya anak, masalah? Sekolah, masalah? Kerja, masalah? Aneh, ada orang yang pengen sekolah, begitu masuk sekolah pengen gak sekolah, gimana coba? Katanya pengen sekolah, udah sampai sekolah pengen mabal, kan aneh. Katanya pengen pintar, tapi begitu ditanya mau sekolah atau tidak, dia bilang saya senang tidak sekolah. Bagaimana mungkin bisa didapatkan tingginya prestasi keilmuan kalau tidak belajar? Ada mahasiswa pengen IPK cum laude, cum laude. Ada mahasiswa yang pengen IPK-nya cum laude, tapi nggak pernah kuliah, mungkin atau tidak? Nggak bisa. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada mahasiswa yang kuliah, lalu tiba-tiba dosennya nggak ada, lalu dia marah-marah ke bagian akademik karena dia meminta pihak kampus menyediakan dosen pengganti, karena pada hari itu ketika dia datang pagi-pagi dosennya tidak ada, sedangkan dia sudah membayar mahal, lalu dia demo ke bagian akademik, saya nggak mau tahu, harus ada dosen hari ini. Karena saya ditugaskan untuk belajar, menjadi mahasiswa yang terbaik di Indonesia. Kira-kira mahasiswa ini dimusuhi sama mahasiswa yang lain tidak?
Dimusuhin. Makanya dia akan disebut mahasiswa radikal. Mahasiswa yang berjuang di jalan kebenaran. Aneh, lucu negara kita mah ya. Ya maksudnya lucu hal-hal yang seperti itu. Sekolah banyak, yang terdidik sedikit. Sekolah banyak, akhlak semakin buruk. Kenapa bisa terjadi tawuran? Karena sekolah dengan syahwat, bukan sekolah karena ibadah. Maka ketika sendiri itu ibadah atau masalah? Kenapa jadi ngahuleng gini ini? Sendiri ibadah atau masalah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang ada dalam kehidupan ini semua bernilai ibadah. Maka sendiri ibadah atau masalah? Kan gitu. Menikah ibadah atau masalah? Punya suami ibadah atau masalah? Punya istri ibadah atau masalah? Punya istri lagi ibadah atau masalah? Kumaha ya terjadi perbedaan pendapat ini. Yang itu tarik masalah, yang ini ibadah. Padahal jaromlo keneh kan aneh. Ketika menikah kembali kemudian mendatangkan masalah berarti tidak menjadi ibadah. Ibadah yang baik itu terjadi kesepakatan dan tidak ada pihak yang terlukai. Tapi dalam hubungan rumah tangga yang dijalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika menemukan permasalahan dalam rumah tangga orang yang muslim itu, masalah itu menjadi potensi ibadah. Tapi bagi seorang manusia yang menikah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, masalah itu akan menjadi potensi untuk perpisahan. Padahal perpisahan itu sebuah kepastian, ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Awas ya kalau jadi quotes. Ini dunia, brother. Ternyata simple kehidupan ini. Tinggal memperbaiki apa yang kita cintai. Kalau yang dicintainya Allah, maka dia akan selalu yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Maka ketika cara pandangnya seorang muslim, putus itu azab atau hidayah? Azab atau hidayah? Hidayah. Kenapa kita suka memandang itu sebagai sebuah azab? Aduh, Ustaz, kemana Ustaz? Azab itu. Padahal putus itu menjadi jalan hidayah. Coba dipikir-pikir lagi sama kita. Nikmat, brother, hidup ini sebenarnya. Cuman kita banyak mengeluh aja. Karena kita terlalu sibuk mencari yang tidak ada dan tidak mensyukuri apa yang ada. Mau sampai kapanpun Kang Boni, saya pengen makan buah, kan tidak ada buahnya. Kalau ada, maka menjadi nilai ibadah. Ketika tidak ada dipermasalahkan, maka ini menjadi potensi masalah, dosa jadinya. Panitia terbalik ini buah-buah acan tuh jadi potensi dosa. Tapi karena Kang Boni pengen jadi potensi ibadah, maka Kang Boni cukup bersyukur dengan apa yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang belum ada. Belum ada, bukan tidak ada. Belum, karena bisa dihadirkan. Oleh siapa? Allah. Jangan panitia. Kalau panitia nanti kita jadi bergantung kepada makhluk. Nggak mau Kang Boni mah demi Allah. Kang Boni mah hanya pengen bergantung kepada Allah. Mudah bagi Allah memberikan hidayah kepada panitia untuk membawakan buah-buahan. Mudah. Bener serius ini? Bener nggak? Mudah. Nikmat jadinya. Kalau udah ada cinta sama Allah, cara pandang kita tenang, enak. Nah, Kang Boni lagi sama-sama latihan, brother. Pengen latihan berusaha bener-bener ngerasain cintanya Allah yang kadang saya nggak ngerti. Bentuk cinta Allah kok gini? Gitu. Yang kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan uji. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini kan kadang sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kita. Dan cara penguatan iman dan memperbaiki amal itu salah satunya menghadapi ujian. Bukankah dulu
waktu kita belum hijrah, ketika kita naik motor, kalau banyak jalan macet itu kita banyak ngedumel, banyak ngelakson. Tapi karena sudah ikut sering kajian, udah hijrah, udah berusaha kemudian memperbaiki diri, ketika dikasih macet itu menganggapnya jadi potensi ibadah, jadi banyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tin, 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 astagfirullah, ya Allah. Dipepet, astagfirullah, berubah intonasinya. Tapi minimal kan ada perbaikan. Mau ngelakson juga kan jadi gitu ya. Pencet jangan. Nggak penting dipencet juga lah. Nggak akan merubah nggak akan merubah sesuatu. Maka dia akhirnya nggak milih untuk ngelakson, khawatir zolim sama orang. Takut orang jadi kaget. Udah aja, nggak usah diklakson. Namun klakson ini kadang diperlukan untuk memperingati seseorang, kan bisa ya. Yang nyebrang diingetin tin, boleh. Tapi kalau udah klaksonnya tin, 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 itu udah emosi. Kalau ngejaga hati itu salah satunya para pengendara motor, bijaklah dalam penggunaan klakson. Nahan tidak ngelakson itu berat. Itu cara ngelembutin. Pelatihan pengen dicintain. Karena saya pernah kecewa berharap kepada makhluk, maka saya sekarang berharap kepada Allah. Kan gitu ya. Kalau berharap kepada Allah, nikmat. Kalau berharap kepada makhluk, belum tentu nikmat. Teman-teman kesini ongkos sendiri? Ongkos sendiri? Ada yang ngongkosin? Ada. Ketika datang ke sini bayar parkir? Bayar. Yang naik Gojek bayar atau gratis? Bayar ya. Ada yang gratis. Ketika makan, dikasih makan atau beli sendiri? Nggak apa-apa, jawab bukan Jumatan ya. Nggak apa-apa, sing lepas aja. Kalau makan sendiri, beli sendiri, minum beli sendiri. Nah, coba. Beda sama saya. Saya bisa jadi makan dikasih, minum dikasih, ongkos digantiin. Kayaknya. Belum tentu. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk, rugi. Mending berharap pahala dari Allah. Saya pernah kisahin belum? Yang saya tausiah di daerah Cimahi. Mobil tuh saya minjem mobil yang temen. Mobil itu udah saya mau tausiah ke salah satu komplek di daerah Cimahi. Saya nggak akan sebut kotanya. Udah sebut kota ya, Cimahi. Di daerah Cimahi. Nah, ketika saya naik mobil itu, saya sendiri. Saya lihat bensinnya udah maka saya bilang, nih dalam hati saya bilang, nanti juga ada amplop. Nanti digantiin. Kan saya sekarang nggak pegang uang. Nah, nanti dari sana ada bensin. Nah, lihat. Begitu saya sampai, tausiah saya. Berapi-api, brother. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Wah, udah 2 jam tuh. Begitu saya pulang, naik ke mobil, biasa kan salaman. Ustaz, Masya Allah, jazakallah Ustaz, fi amanillah. Ya, mangga. Sekurang teh mana nomor amplop. Nah, ya. Coba lihat. Deg-degan gak? Saya masuk mobil, tutup mobil, muka kaca, Pak Haji, mangga Pak Hajinya, mohon Ustadz mangga, fi amanillah, aduh cek anak teh, di sana di depan ada puteran kan, cek urang teh puterkeun heula dihareup, puterkeun dihareup, ini kisah nyata, diputerin dulu, balik lagi kan, buka aja saya teh, cermin yang kiri, kaca yang kiri kan, Pak Haji, mangga Pak Haji, mohon Ustadz, sing kahade di jalan Ustadz, mangga Pak Hajinya mohon insyaallah. Pak Hajinya mohon atosnya teh anu ka kantunnya Pak Hajinya. Alhamdulillah. Ya. Enak enggak berharap sama Allah? Coba saya emang enggak pernah minta buah-buahan. Nah, saya cuman yakin Allah akan memberikan apa yang saya butuhkan. Duh, saya dadah-dadah. Udah aja dadah-dadah. Ternyata sampai di jalan gak ada yang manggil. Dadah sih masuk orang teh.
Diuji. Sampai rumah, udah sampai rumah, alhamdulillah qadarullah sampai rumah. Sampai rumah saya cerita sama istri saya, "Mam, begini, begini. Seserian nih pamajikan. Hari kamu dakwah buat siapa? Buat Allah. Bukan berarti. Lihat, hati itu bahasa Arabnya salah satunya adalah kolbu. Sifat kolbu itu berbulak-balik. Papap niatnya pertamanya dakwah, diuji, ngelihat bensin yang hampir habis, tiba-tiba niat papap bukan dakwah, pengen ngisi bensin, hina papap. Astagfirullahalazim. Tobat pap, nya enggeus ya enggeus kurang teh. Astagfirullah. Tiba-tiba ada telepon. Terus telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Punten ieu sareng sa? Abdi Pak Haji, nu bieu di Cimahi. Oh iya mun Pak Haji kumaha? Iya ya nu ka kantun. Geus telat lah Pak Haji lah. Geus teu kudu lah Pak Haji. Atas Pak Haji hatur nuhun ya atas. Henteu imah amanah Ustaz tekedah Pak Haji atas alhamdulillah abdi kenging ieu muhasabahan kanggo abdi tobat. Henteu Pak Haji Ustaz imah kedah imah ditampi imah amanah ti jamaah. Transfer we Pak Haji lah. Coba keikhlasan itu aduh. Tipis, berat. Makanya kita pengen banget ngebersihin hati kita supaya cintanya sama Allah. Ada orang yang datang ke TSB niatnya pengen ketemu Habib Anis. Habib Muhammad bin Anis. Habib Muhammad bin Anis yang ganteng pengen ketemu, ternyata belum datang. Yang datang iya. Habib Boni bukan, Handi Boni. Yang datang Handi Boni. Tuh ningali si eta mah geus bosen urang mah cenah lah. Akhirnya Handi Boni tidak diliuk. Maka niat ibu datang, teteh datang karena Habib bin Anis, maka ketika Habib bin Anis tidak datang, ibu akan kecewa dan tidak dapat pahala. Tapi kalau serius, sok we, pek we. Yang rada berat kalau yang ngisinya Habib itu, yang rada berat ujian hati itu ahwat. Ahwat mah soba, ada Habib Anis ganteng, Habib Ali Alkap ganteng. Coba ini ujiannya buat ibu luar biasa untuk menetapkan hati bahwa saya mengejar ilmunya bukan Habibnya. Nahan gak ngangkat handphone teh berat sih ya. Sok cobaan nanti udah ada Habib Anis, awas ya kalau ada yang ngangkat handphone. Moto pasti ada tah yang ngangkat foto itu, coba cek lagi niatnya. Rek naonnya orang teh. Ningali ikhwan mah. Aduh saroleh niatnya teh bersih. Gak ada yang diarepin ikhwan mah lah. Nah, rek ngarepkeun Handi Boni ge moal bogoh ka urang. Ikhwan mah aduh lihat, hatinya bersih meskipun bengetnya. Ya udahlah. Coba ini. Hati kita luar biasa diujinya, brother. Maka kita temanya apa ya? Squad of Ukhuwah. Sebelum berbicara ukhuwah, berbicara tentang bagaimana kita menyelaraskan hati kita supaya sinkron sama cintanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Quran, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Di surat yang lain Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling terbaik, yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang lebih berat ujiannya daripada Nabi Muhammad SAW? Apakah kita merasa ujiannya lebih berat ketimbang Nabi Muhammad SAW? Mohon maaf, baru ditinggal kawin, baru diputusin pacar, udah sewa catering, sewa gedung, ternyata nikah gak jadi, mempelai prianya gak jadi datang, baru diuji kayak begitu. Biasa aja. Selalu santai, tetap santai, selalu slow, tetap slow, santai. Jodoh gak akan kemana, paling ke tetangga, kenapa sih? Coba ngelihat yang pacaran, mau sampai kapan yang pacaran? Coba yang pacaran. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak, begitu maksudnya. Ketika ngelihat yang pacaran, jangan jadi kabita. Kita jadi bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Saya dulu pernah begitu dan sekarang saya di sini. Alhamdulillah ya Allah. Semoga dia mendapatkan hidayah. Mantap.
Ieu mah ningali nu bobogohan teh Gusti nu Agung ningali tah ningali tah pinarakakeun hunggul tah. Astagfirullah. Dah. Doain insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Maidah. Pada hari ini Quran surat Al-Maidah ayat berapa tuh? 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu aturan hidup untukmu. Dan telah aku berikan, sempurnakan, memberikan kesempurnaan nikmat bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jangan mencari yang lain selain Islam. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ada muhasabahan sederhana. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak diwafatkan ketika saya sedang maksiat. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak diwafatkan ketika saya sedang pacaran. Ketika saya sedang jauh darimu ya Allah. Tapi engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup dan merenguk nikmatnya iman dan Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Brother, ada yang ngasih 1 miliar, tapi coplot akidah, harus ditinggalkan Islam. Mau nggak? Teh, ada yang mau ngasih 1 miliar, tapi teteh copot hijabnya. Mau nggak? Bener nih. Ada yang ngasih 1 miliar, tapi tinggalkan sholat. Mau nggak? Kenapa nggak sepakat semuanya? Mau atau tidak? Ada yang ngasih 1 miliar sama kita, tapi suruh tinggalkan Islam. Mau atau tidak? Nah, jawab kompak. Tidak. Kalau diuji, nah ini yang berat. Tiba-tiba kita sakit atau anggota keluarga kita sakit, membutuhkan biaya yang sangat besar, dan kita kemudian tidak punya biaya untuk itu, lalu kemudian ada orang yang datang, membantu untuk pembiayaan itu, dikasih uang 1 miliar, tapi tinggalkan Islam. Mau atau tidak? Ini nggak selamat nih masalahnya nanti nih. Mau atau tidak? Bayangkan. Bagaimana kokohnya akidah, tauhid, seorang Bilal bin Rabah. Bagaimana kokohnya tauhid seorang sahabiah pada zaman sahabat. Bagaimana kokohnya tauhid orang-orang yang berjuang di jalan Allah meskipun harus kehilangan jiwa dan raganya. Kita baru diuji apa? Diuji hujan. Males kajian. Hujan. Udah gitu make dalil lagi. Innamal a'malu binniatnya. Dan geus aya apa halana kayak gitu-gitu. Baru diuji hujan. Baru dikasih hujan. Maka kalau orang kehujanan tuh, insya Allah tuh, setiap tetesan air hujan yang mengenai tubuhnya, insya Allah melunturkan dosa-dosanya. Amin. Semangat harusnya. Ketika menjemput ilmu, ini bagian dari jihad. Bismillah ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau motornya Royal Enfield. Ari motor Supra atau bebek makan angin. Misal ngegas, kehujanan, doa Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan keberkahan. Makin gede, Masya Allah. Lain Masya Allah kasih sih lah, makanya jas hujan. Mentang-mentang pakai jas hujan, udah pakai jas hujan, baru berangkat. Bismillah ya Allah. Gas lagi, coba bayangin. Tetesan air hujan, campur knalpot damri. Di stopan panggih jeung mantan jeung kabogoh anyarna. Nangkep teh. Senah, mantan gue. Mantan si gue. Terus kita teh kaget teh, kamu mau kemana kamu? Sendiri? Coba kebayang tuh, motor butut, mana nama di ninja teh, gagah, tenggeng tuh kan di teh. Ai urang mah kieu teh tek. Ai suara rantai teh geuning kadek. Terus saat si kamu mau kemana? Mau kajian? Oh my God, kamu hijrahan?
hijrah. Astagfirullahaladzim. Iya, latihan mau belajar isi koma. Ya ampun. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik ya. Lebih baik dari gue. Nyanyi ngespuguh atau imane. Itu kan bejakan. Insya Allah saya akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Hei mantan, lihat sekarang keadaan kita. Kau bersama dengannya tapi dalam keadaan maksiat. Aku sendirian di motor ini dengan senantiasa kesadaran bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong cek sih teh. Baik. So alim maneh daripada maneh so kotor. Kan enak cok. Itu perjuangan luar biasa. Sampai sini set datang ke sini. Wih, masya Allah. Ajib perjuangan orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Pertahankan brother, jangan dilepaskan. Apa yang lagi ngetren itu? KHTC, HHTC, HITCCI apa? Kita bercerita apa sih yang itu? Cerita tentang sok jadi poho deui eta teh. Itu tahu nggak itu Aduh, kurang gaul ya apa ya? Coba yang gaul mana? Saya juga lupa lagi. Cerita tentang hari ini teh gini. NKCTHI nanti kita cerita tentang hari ini. Eta. Ibu-ibu mah nggak akan hafal dah. Nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang hari ini. Brother, sister Villa. Nanti kita cerita tentang hari ini. Hari ini nih. Di mana Ustaz? Insya Allah di surganya Allah. Ngumpul bareng teh gening bro. Jeung bidadari. Mari dikieu we. Wah, ingat temang bahasa di TSB. Nya statnya ngariung resep. Wah. Resep teh. Masya Allah brother. Ana manggeus niat mun Abu Sorga teh hayang jeung bidadari di Harley teh tah. Dihareup hiji di tukang hiji. Beran. Wah, gagah Insyaallah. Mudah-mudahan kita bareng-bareng gitu. Dan yakin bahwa kita itu akan sampai meninggal dan kemudian dihisap. Yakin aja itu. Jadi kurang-kuranginlah nyimpan dendam hati, dengki, sombong, nama diri udah. Jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya. Dah biasa aja. Nggak usah sebagai-sebagai. Kang Boni ini siapa? Teman hijrah saya. Gitu aja. Nggak usah. Kang Boni itu siapa? Wah, itu mah guru aing atau nggak usah. Kang Boni siapa? Teman hijrah saya. Yang membersamai saya dikala saya senang maupun sedih. Tawa maupun bahagia, air mata maupun luka. Kemanapun kami selalu bersama. Meskipun kita jauh, jauh di mata, dekat di doa. Kabogoh maneh? Lain. Gitu. Jadi ahwat, kalau ada ahwat yang masih berpacaran hari ini, silakan foto Kang Boni. Foto Kang Boni, kirim sama pacarnya. Afwan, aku udah mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Itu. So gak apa-apa. Sing jadi hidayah buat putus lah. Alhamdulillah kemarin ada yang serang saya di Instagram, di DM. Assalamualaikum. Ini dengan Handi Boni. Iya betul, akun asli. Iya akun asli, ada apa yang bisa saya bantu? Teteh mau iklan peninggi badan? Enggak, Kang, mohon maaf ya sebelumnya. Tolong jangan ikut campur hubungan saya ya. Hubungan numan hari teteh, caku teh. Tahu enggak? Waktu tausiah di Tangerang, pacar saya hadir dan pada malam itu pacar saya memutuskan saya. Ya alhamdulillah tuh. Ngerti enggak perasaan aku? Enggak. Aku sakit, Ya udah teh, mau dibawa kemana lagi atuh teteh. Dia juga belum tentu jodoh teteh. Tapi tolong dong, aku tuh udah 7 tahun pacaran. Dapat apa teh? Orang 7 tahun menang motor atuh. Siajak ngobrol sampai akhirnya pengen ketemuan. Qadarullah dia ke Bandung. Suatu saat saya beres tausiah di suatu tempat, akhirnya diskusi ngobrol. Oh itu mah, lihat wajah langsung nangis itu. Ya maksudnya dia lihat wajah saya, mungkin mengenaskan wajah saya.
Aku nggak kuat Kang katanya. Nggak kuat kenapa teh? Geningan teteh kuat dari Jakarta sampai ke Bandung. Ya aku pengen cerita, ya sok ceritain apa yang bisa saya bantu. Aku harus gimana? Nggak harus gimana-gimana. Teteh itu cukup nerimain aja bahwa itu potensi hidayah dari Allah. Udah dia udah bahagia bersama Allah. Teteh masa nggak mau bahagia bersama Allah? Boleh nggak Ustaz aku nyimpen dendam? Nggak usah teh. Apalagi teteh sampai ngedoa, ya Allah, dekatkanlah aku dengannya. Kalau tidak dekatkan dia denganmu ya Allah. Sedekat-dekatnya, dekat sampai mati ya Allah. Saking dekatnya enggak. Nggak usah. Teh, Allah kasih hidayah sama teteh dengan cara begini. Insya Allah ini jadi jalan kebaikan buat teteh. Insya Allah Ustaz. Kalau dibalikin lagi nih, di mana sih salahnya? Ada orang yang kecewa dengan pasangannya, ada orang yang kecewa dengan pekerjaannya, ada orang yang kecewa dengan hartanya, ada orang yang kecewa dengan orang tuanya, ada orang yang kecewa dengan anaknya, ada orang yang kecewa dengan temannya, ada orang yang kecewa dengan lingkungannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa sih bisa hadir potensi kekecewaan? Karena tidak benar menempatkan cintanya. Kalau benar, sekali lagi, kalau benar penempatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi masalah dia jadikan ibadah. Potensi dosa dia jadiin pahala. Enak jadinya memandang. Amin ya Allah. Ada akhwat yang berhijab. Berat itu ikhwan. Untung kita gak disuruh di kerudung. Kita mah cuma disuruh tutup aurat sebaik-baiknya. Udah. Akhwat disuruh dihijab. Ditentang sama orang tuanya, ditentang sama temennya, dicaci sama temennya. Oh itu gak mudah. Sudah mulai bercadar. Waduh, skeptis masyarakat luar biasa terkadang. Kadang melemahkan keimanan kita. Tapi saya cuma bilang, bertahanlah untuk waktu yang sementara ini. Sebetapapun menyakitkannya kata-kata orang menghina hijrah kita, proses hijrah kita, seberapapun menyakitkannya orang-orang menghina kita, mencaci maki kita, bahkan memfitnah kita, sabarlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sampai kemudian kita melepaskan akidah ini. Jangan. Sayang, dapetinnya susah. Maka betul kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i, melepas teman yang iman itu mudah, mempertahankannya sulit. Istiqomah di jalan Allah itu susah, lebih susah kalau kita nggak berusaha istiqomah. Kan teman-teman ini sebenarnya tidak suka dinasehati. Dan saya juga tidak suka memberikan nasihat. Cuman teman-teman dipaksa untuk mendengarkan nasihat, saya dipaksa untuk memberikan nasihat. Maka kita ketemu nih akhirnya. Saya bakal dihisap, teman-teman juga bakal dihisap. Tapi yang paling banyak bakal dihisap adalah orang yang berbicara. Maka orang yang berbicara akan terkena sebuah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa yang disampaikannya, sudahkah menjadi amal atau belum? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cintanya menjadikan kita lembut hati untuk menerima segala ketetapan Allah. Saya di sini begini, harus jaga hati. Teman-teman di bawah bukan berarti lebih hina, enggak. Karena bisa jadi teman-teman lebih mulia daripada yang duduk di sini, bisa jadi. Tergantung apa Kang? Ketakwaan kita kepada Allah. Nerima kita sama ketetapan Allah. Ibu, teteh, jangan nyalahin suami kalau suami gak sesuai sama kehidupan kita. Suami, jangan nyalahkan istri kalau istri tidak sesuai dengan harapan kita. Karena terkadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, justru itu untuk menguatkan cinta kita. Bukan sama pasangan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beda cinta suami karena Allah dan cinta suami saja beda. Kalau cinta suami karena Allah, mau bagaimanapun berbentukan suami, berbentukan hideung hinyai beuteung bureute misal. Mau gimana pun sikapnya suami sama kita, karena kita cintanya kepada suami karena Allah, maka kita nggak berhenti memuliakan suami. Coba, cek. Coba muliain suami, Bu. Bikin surprise sama suami. Sambut dengan baik ketika di rumah. Cobain nanti Ibu, teh suami pulang, teteh nyumpet di balik pintu. Nanti begitu suami masuk, Assalamualaikum. Wah, kemana? Teteh ngumpet kan di balik pintu. Nanti teteh kagetin. Dar. Astagfirullahaladzim. Coba lihat respon suami. Aing maneh kunaon? Beres ngaji jadi kieu. Padahal pengen bermanja-manjaan dengan suami. Oh, nikmat bermanja-manjaan dengan suami. Apalagi yang sudah suami istri, ya yang suami istri ya tentunya. Yang udah suami istri mah aduh. Manja-manjaan di kamar, boleh teh. Perang guling bareng gitu, sasa. Udah. Jomblo mah mau kabayang geus lah. Sing sabar we. Wah ini mana nikmat brother. Sama istri. Jangan sampai masalah kecil jadi masalah besar. Cuman karena apa? Miskomunikasi. Salah dalam berkomunikasi, salah dalam menyampaikan apa yang diinginkan. Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya pernah cerita, contoh, suami masak mie. Nah dengar? Suami masak mie. Begitu masak mie goreng. Begitu masak mie goreng, udah matang mie gorengnya. Begitu mie gorengnya mau disaring, ternyata saringannya bolong. Tumpah aja ke wastafel. Langsung ngadat ke istrinya, marah sama istrinya. Mama, sini. Panggil pemajikan. Kenapa Pak? Tingali yuk mie abdi ke wastafel. Lihat mie saya ini jatuh ke wastafel. Iya kan sama papa. Ini mama salah. Kenapa nggak bilang kalau saringannya bolong? Ari papa kunaon jadi ngadat ke mama. Naon sih mama teh? Jadi malik ngadat ke papa. Lah nggak sesuai cerewe lah. Tuh. Pirage mie labu ka wastafel jadi cerai. Masalah pada masalah kecil coba. Saya ngedengar itu cuma masalah biasa aja. Pernah ada kisah gini. Ustaz yang curhat, mau curhat kata ya curhat. Lagi marahan sama istrinya. Kenapa kata aku teh? Salah paham Ustaz. Salah paham kenapa? Teman saya bercanda ngeganti nama dia di handphone saya, makanya nama cewek, profil ganti sama cewek. Pas di rumah di WhatsApp. Makasih ya udah mampir ke rumah aku. Coba dibaca ku pamajikana. Ieu saha ieu? Wah, tuh perang besar itu. Cenah Ustaz rudet ini gimana Ustaz? Jadinya saya terfitnah begini. Masalahnya satu, kurang komunikasi. Ada kesalahpahaman. Suami belum pulang, handphone mati, stres istri. Kenapa jadi stres istri? Stresnya itu bukan inget takut suami kenapa-napa, bukan. Kemana yuk sih yuk? Gitu. Mana deh ya? Biasa nama karaokean ya. Biasa nama wah curiga, suuzon itu. Pada suami bisa jadi ada apa sesuatu yang kita nggak tahu. Coba titipinnya sama Allah. Nah, kalau cinta suami karena Allah, tenang. Regreg. Regreg itu bahasa Indonesianya apa? Regreg. Tenang. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah hati. Hati yang pertama disebut dengan kalimat kolbu. Apa itu kolbu? Sesuatu yang mudah berbulak-balik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 tentang doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jangan kembalikan hati kami
kepada kesesatan, kemaksiatan, setelah Engkau berikan kami kenikmatan hidayah. Dan sungguh kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisimu, dan sesungguhnya Engkau maha pemberi. Kata istri Nabi, Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sebelum tidur suka berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rob yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, hati manusia itu di antara jemari-jemari Allah yang mudah untuk kemudian berbulak-balik. Sekarang semangat buat ibadah. Iya. Keluar dari TSB, ayo nugelis. Nah, tinggal isi eta. Tuh, udah beda lagi. Astagfirullah, susah. Istilah hati di dalam Quran berikutnya adalah sadru. Alam nasroh laka waswisu fi faman yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadroh. Sudur inti dari jiwa yang di sini yang senantiasa mulai dibisik-bisiki oleh jin dan manusia. Sudur ini. Makanya kalau yang namanya kasmaran beda sama cinta. Mohon maaf, cinta itu mutlak, absolut hanya kepada Allah. Tapi kasmaran itu kepada makhluk. Nah, nyeseknya di sini nih, di dada. Pernah nggak rindu sama seseorang yang nggak pernah rindu sama kita? Duh, maksudnya gimana sih Ustaz? Aku nggak paham. Pernah nggak suka sama seseorang, tapi kita nggak berani ngungkapinnya sampai akhirnya tuh kalau ngelihat dia tuh cuma ya ampun, baru ngelewat itu. Nanti aja, kalau ada Habib Muhammad bin Anis lewat tuh, kerasa nyesek di dadanya. Aduh, pamajikan baturnya lepas sayang natenya tuh gitu. Nah, pamajikan batur, salaki batur berarti. Nanti Habib Muhammad bin Anis ngelewat, ada aja bisikan di ibu-ibu teh. Aduh, mini lebarnya tuh sareng abdi. Itu Bu. Padahal yang bencananya buat Habib kalau sama ibu mah. Tuh nyesek di sini nih. Ada pernah nyesek di sini? Nah, itulah yang namanya kasmaran. Sedikit dihembus sama iblis jadi itu, sama setan jadi itu. Sadr. Yang ketiga fuad. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang dibakar. Pernah hadir di kajian motivasi, MLM, dapatkan mercy, dapatkan kapal pesiar. Wah, semangat kita tuh. Biasanya kalau ikutan seminar motivasi itu, keluar dari gedung, 3 poe geus ngedrop baterai teh. Sukses bro, ayo mercy bro. Geus hirup geus uyuhan. Jadi gitu. Nah, itulah hati itu mudah dibakar dan mudah meredup juga. Fuad. Yang keempat, al-lub, jamak dari ulul albab. Apa maksudnya Kang? Inti hati yang paling jujur, al-lub namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kita dengar, ada nih bisikan dari hati nih. Padahal lagi main PUBG, padahal lagi main Mobile Legend, padahal lagi main Friendly Fire, padahal lagi main orayan teh nu usum tah ieu teh. Slither apa sih? Yang itu tuh. Orang yang sampai sampai teman saya ada yang 5 juta. Main siga kumaha. Tapi pas geus beresna teh panonna teh siweur we tah azab cuk urang teh sia. Panji Sakti mah mainan jeung Panji Sakti. Panji Petualang mah ulina jeung kobra, ari ieu mah ulina teh urai di HP. Geus teu kaharti ku kami mah. Ini teh apa sih tadi? Bahasa apa sih? Oh, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi main games, Ahwat lagi main Hago, ada yang lagi main TikTok. Apa sih anak? Aduh, ya Allah, makin ngaco orang teh. Kata Rasul, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau anak muda sudah kehilangan rasa malu, coplot iman. Asli, kenapa sekarang udah gak ada rasa malunya sih?
pasang handphone, ngajauhan heula. Masa? Ya astagfirullahalazim, ya Allah, ya Karim. Kenapa sih? Untung gak ada lalaki nuki gitu. Ternyata ayah laki-laki yang pakai hot pants. Astagfirullah teh nauzubillah, ya Allah, ya Karim. Mudah-mudahan Allah belikan hidayah. Eta lalaki pakai hot pants. Terus kikituan teh goyang orai ting goyang naon eta. Nauzubillah. Nah, ketika ngedengar suara azan, ada bersihkan dalam hati nih, azan, kudu sholat. Nah itu namanya alup itu. Tapi kita teh, kalem ya. Nah, eta nafsu kita teh. Dilawan akhirnya, ditutup lagi sama kita. Yang tadinya teteh, jujur aja, sebelum teteh dihijab tuh kan mikir dulu. Ya iya tuh Ustaz, ya mikir pasti pertamanya. Gimana ya kalau dihijab, tapi ada bisikan di dalam hati nih. Iya ya, saya teh harusnya dihijab ya, tapi belum pantas kayaknya. Nah itu kan nafsu kita teh dorong terus. Sampai nanti ada teman yang bilang, udah hijab gak wajib. Gak usah dihijab. Di karungan weh. Subhanallah. Aneh. Allah cuman nyuruh dihijab kok. Gak nyuruh teteh di helm setiap saat. Teteh mah naik motor, helm dipakai, SIM mawa, STNK mawa, motor mawa. Allah mas, coba. Asal usul hukum kan semua boleh, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Kenapa babi itu haram? Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Katanya Allah selalu menciptakan segala sesuatu yang ada manfaatnya. Kenapa Allah menciptakan babi? Dimakan gak bisa. Haram babi itu bukan berarti kalau teman-teman ketemu babi, tadi ngali babi haram tah, payan, itu gak boleh. Komo aja urang sate, tah eta begi parah. Babi itu katanya, kata ahli, babi itu adalah hewan yang mengumpulkan setiap virus racun bagi yang bisa mencelakakan manusia. Dikumpulin sama babi teh. Ku urang didahar. Sama kita dimakan, salah. Jadinya beracun. Kena penyakit. Udah babi mah biarkan hidup aja. Dia biarkan aja, nggak usah diternakin juga ya, biasain aja. Kasih maung hiji sok gerak. Udah biasa. Kalau dimakan sama harimau boleh Ustaz? Ya boleh. Kalau dimakan sama kita ya jangan. Kita kalau makan harimau jangan. Karena giginya bertaring kan harimau ya. Nggak usah. Mantan saya boleh dimakan Ustaz? Haram soalnya giginya bertaring juga. Dah, balik lagi. Alup itu inti jiwa yang paling jujur. Teteh datang ke sini pakai sendal swallow. Pulang, begitu turun dari bawah tangga, celek ada sendal Louis Vuitton. Nah, teteh mau ngambil. Begitu sama teteh mau diambil, ada bisikan di hati. Jangan. Bukan punya kamu, punya orang. Tapi teteh ngelihat lagi sendal swallow teteh yang sudah tinggal daging teh, geus cokot teh lah. Tah, ini yang namanya nafsu. Padahal sudah dikasih jalannya sama Allah, dikasih. Apa jalan sarananya? Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surat Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa, tinggal pilih. Mau kajian atau enggak? Kalau niatnya karena Allah, enggak akan tergantung sama temen. Ayo kajian bro. Urang mah sigana terjadi, yang geus urang ge terjadi ah. Nah, kalau niatnya karena Allah, berangkat sendiri. Bismillah, berangkat. Ayo jujur di sini. Ahwat yang datang ke sini, yang tadinya mau sama temen jadi nggak jadi, tapi jadi kurang ongkos, ada Kang Boni ganti langsung. Ada yang jauh datang ke sini? Siapa yang datang, ibu? Datang sendiri ke sini? Sendiri atau sama teman? Sama teman. Ibu di mana? Sendiri. Udah kenalan sama bunda-bunda yang lain? Nanti kenalan ya Bu ya, biar ada teman bisa minjem uang. Nah, enggak maksud. Ibu dari mana tempat tinggalnya Bu? Buah Batu. Naik ke sini naik Gojek? Naik angkot? Ya, 50.000 rupiah buat ibu ya, gantiin ongkos pulang. Yang ibu yang di belakang tadi, dari mana ibu? Purwakarta. Nyasar atau gimana? Sengaja ke sini?
Sengaja pengen ketemu Habib Muhammad bin Anis? Atau karena Allah Subhanahu wa taala? Oh, karena Allah. Ya. Ibu sama siapa? Suami? Oh, sama suami. Ah, udah ada yang nanggung atau ya, berarti aman ya, Bu ya. Berdua sama anak? Oh, enggak, berdua. Pakai mobil, motor, bus, rental. Oh, rental mobil. Saya kasih bensin, Bu ya, 100.000 rupiah. Ada lagi akhwat yang jauh datang? Iya, Ibu dari mana? Hah? Cibiru. Oh, Cibiru. Masih banjir? Enggak. Sama siapa, Ibu? Sendiri. Sendirian. Pakai motor? Pakai bus? Oh ya, 50.000 rupiah buat Ibu ya. Yang ikhwan? Ya, sabar yang ikhwan ya. Perjuangan itu memang begitu adanya. Seperti biasa ya. Insyaallah ya. Ada yang dari astagfirullahaladzim. Dah lah anak, astagfirullah. Ya, mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang, karena Habib Ali sudah datang kan tadi akhwat pengen banget ketemu, sok atau tah. Gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bicara lagi. Fastabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.